Tumbal Pesugihan Ibu, Part 19. Pof Sania, Sania, mana? Ayo cepat, katanya mau ziarah. Suamiku setengah berteriak, ia tampak tak bisa bersabar. Aku tengah sibuk mencari kerudung hitamku namun tak jumpa juga. Sebentar mas, Bu, kita mau ziarah kemana? Adrian dengan tak sopan membuka kamarku walaupun hanya celah sedikit. Kamu sedang ngapain? Buka pintu kamar. Mataku terbelalak. Aku yakin ia akan menanyakan perihal makam Asih. Memang Asih dimakamkan di mana, Bu? SSTTT. Sana ke depan dengan Bapak, jangan di sini. Ibu akan menyusul. Adrian dengan wajah cemberut berpaling dari menatapku. Hadeh bocah, gumamku. Aku segera merapikan kerudung hitam ini dan melilitkan di leherku, serta tak lupa tas kecil yang selalu kubawa. Ayo, Raya, ayo sayang, aku teriak memanggil Raya agar dia segera keluar. Zaki digendong oleh Mas Bahar serta diriku menggandeng tangan Raya. Kita perlu beli bunga dulu atau bagaimana? Tanya Mas Bahar padaku. Tidak perlu mas, biasanya jam segini di pinggir jalan TPA sering ada yang jualan, ucapku santai. Ia hanya mengangguk. Aku sesekali melirik Adrian. Aku tahu akal bocah ini, dia pasti masih penasaran di mana aku menyembunyikan Asih. Aku pikir dengan cara ini Adrian akan percaya padaku bahwa aku mengubur Asih dengan cara yang layak. Ini kuburan Asih? Tanya Mas Bahar sembari menurunkan Zaki yang berada di gendongannya. Aku hanya mengangguk dengan menelan ludah perlahan. Semoga Mas Bahar tidak curiga. Aku menoleh ke arah Adrian. Dia tampak sedikit terkejut melihat kuburan Asih. Ma Bahar terduduk lesu. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Asih, maafkan Bapak. Alisku menyerit. Aku pikir ia akan curiga terhadapku. Ternyata ia meratapi kuburan Asih. Aku menghela nafas lega sembari mengelus dada. Sudah mas, jangan sedih begitu, ucapku pura-pura menenangkan. Padahal ini hanyalah gundukan tanah. Adrian, mana buku Yasin yang kamu bawa? Mas Bahar menadahkan tangannya, mengisyaratkan agar Adrian memberikan buku Yasin itu. Ini Pak, aneh, tapi ya sudahlah. Hanya aku saja yang tahu, kalau kuburan ini kosong, percuma juga dibacakan doa. Asih sudah menjadi budak iblis di sana. Mas, jangan lama-lama ya. Perutku sudah mulai sakit, bisikku pelan. Ia hanya membalas dengan anggukan. Setelah beberapa menit aku berpura-pura, akhirnya kami kembali ke rumah. Namun perutku sudah tak karuan sekali. Arg, sakit, mas. Tolong mas, aku merintih kesakitan. Sembari menggapai tangan Mas Bahar yang berjalan tepat di depanku. Ada apa Sania? Perutmu kenapa? Ia tampak sangat takut dan khawatir. Bu, bawa periksa saja, ucap Adrian. Ya sudah, kita pergi sekarang saja. Kamu bawa adik-adik pulang, Adrian, timpal Mas Bahar. Tidak perlu mas, aku ingin pulang saja. Tolong tuntun aku mas. Aku mencoba untuk bertahan walaupun sakitnya memang sudah tak tertahankan. Arg, sakit, gerutuku sembari membaringkan di kasur milikku. Sania, ayo periksa saja. Mas Bahar datang dengan sedikit kasar padaku. Aku baik-baik saja mas, tidak perlu, lirihku. Kamu itu hamil? Nanti kalau terjadi hal yang tidak diinginkan bagaimana? Aku menatapnya heran. Bukankah dulu dia tidak terlalu mengharapkan bayi ini? Ya sudah mas, ayo, aku mengalah daripada perdebatan semakin panjang dan Mas Bahar tak mau mengalah. Aku berusaha bangkit dan berjalan keluar digandeng Mas Bahar. Adrian, Bapak sama Ibu mau pergi dulu. Mas Bahar menyeru Adrian yang tengah bermain dengan Zaki. Mau kemana Pak? Tanya Adrian padanya. Mau periksa Ibu. Lihat, Ibu kesakitan, ungkap Mas Bahar.
Adrian hanya mengangguk kepala. Kami berjalan keluar dan berniat untuk memesan taksi online saja. "Mas, pesan taksi online saja," ucapku. Ia merogok ponselnya dan mulai menekan untuk memesan. "Sakit mas," rintihku. "Sabar, Sania." Aku terus menarik nafas pelan-pelan serta memegangi perutku yang sudah membesar. Baru kali ini aku merasakan sakitnya yang luar biasa. "Memangnya sudah waktunya melahirkan?" tanya Mas Bahar padaku sembari mengelus-elus perutku. Aku menggeleng. "Belum, usia kandunganku baru 7 bulan. Lama sekali taksi ini." Rasa sakitku sudah tak tertahankan lagi. Dengan Pak Bahar, sebuah mobil terparkir tepat di depan kami. "Iya Pak." Kami berdua masuk ke dalam mobil, dan aku sesekali merintih kesakitan. Rasanya ingin mati saja. Kami akhirnya sampai di rumah sakit. Aku terus berusaha menahan rasa sakit, entah ini sakit dari mana. Rasanya seperti kontraksi, namun seperti ada hal lain. "Dok, tolong periksa istri saya." Aku terbaring di sebuah ruangan khusus. "Dok, sakit dok," rintihku pada dokter ini. "Sabar ya Bu, saya mau periksa dulu." Ia tampak telaten menyiapkan segalanya. "Sepertinya ibu harus melakukan USG," ungkapnya padaku. "Iya Bu, silahkan." Setelah aku diperiksa, ternyata bayiku kembar berjenis kelamin laki-laki semua. "Bagaimana dok?" tanya Mas Bahar. Ia tampak sangat khawatir padaku. Bayinya kembar berjenis kelamin laki-laki semua, dan kandungan ibu sangat lemah. "Sepertinya sekarang kami harus melanjuti tindakan," ucap si dokter ini. "Tapi usia kandunganku baru 7 bulan dok," timpalku. "Tapi Sania, ini demi kebaikan kamu," ungkap Mas Bahar padaku. Tidak. Aku sudah berjanji akan menumbalkan bayi ini. Apalagi dengan bayi yang kembar aku akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi kami tidak memaksa ibu dan bapak, tapi saya sarankan agar cepat dilakukan tindakan ini. Saya takut terjadi sesuatu hal yang tidak kami inginkan." Aku menggeleng tidak mau kepada Mas Bahar. "Tapi kalau ibu belum siap, tidak apa-apa. Kami akan memberi obat untuk menguatkan kandungan ibu, tapi kalau ini tidak berhasil bapak dan ibu harus datang ke sini lagi, karena ini sangat berbahaya." "Mas, tolong aku belum siap. Biarkan aku meminta obat saja." Mas Bahar hanya menghela nafas. Aku yakin ia takut terjadi hal sesuatu padaku. "Mas, ya sudah dok, saya tidak bisa memaksa istri saya. Berikan obat saja dulu, nanti kalau terjadi sesuatu lagi kami akan segera datang ke sini." Aku menghela nafas lega, beruntung Mas Bahar menurut padaku. "Ini obatnya Pak." "Baik, terima kasih." "Oh ya Pak, lebih baik Ibu Sania menggunakan kursi roda dulu. Kasihan dia sangat lemah." Aku bangkit dengan dibantu beberapa suster. Kemudian aku didorong oleh Mas Bahar dan kami kembali ke rumah. Sesampainya, "Ibu kenapa Pak?" Adrian datang dan meraihku. Ia tampak khawatir padahal selama ini aku jahat padanya. "Ibu kenapa?" Aku hanya menggeleng tanpa membalas sepatah kata pun. "Ibu diperiksa dan bayinya kembar laki-laki. Sebenarnya dokter menyarankan kami untuk melakukan tindakan tapi ibu tidak mau," ucap Mas Bahar. "Kenapa ibu tidak mau?" Adrian sangat kritis. Ia ingin tahu segalanya. "Adrian, diam. Ibu capek. Pengin istirahat, kamu jangan banyak tanya terus." Aku masih menggunakan kursi roda dan mendorongnya sendiri. Aku mulai masuk ke dalam kamar dan berbaring. Semoga lelahku karena mengandung bayi ini terbayarkan dengan uang dan perhiasan yang banyak, gumamku sembari melihat langit-langit. Sania, ayo minum obatnya." Mas Bahar masuk dengan memberi obat tadi. "Tidak mau," aku menolak. "Kenapa?"
Ayo cepat dimakan, ia terus memaksa. Aku bilang tidak ya tidak mas, kamu budek ya, jangan dipaksa begini. Mas Bahar tampak tak memaksa lagi, ia lebih peka di saat aku hamil saja, ketika tidak hamil ia pasti akan egois. Kamu keluar mas, aku ingin istirahat. Mas Bahar keluar dengan melempar kasar obat tadi. Bahar, kan aku sudah bilang, aku tidak ingin janin ini. Untuk apa meminum obat itu? Lebih baik aku menahan rasa sakit ini, batinku. Aku mulai memejam mata, walaupun sakit di perutku masih terasa. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.